Belum bisa masuk, Bu. Tapi jenengan sudah muncul di sini. Oh iya, sini. Sudah masuk. Coba Sini masih uwer-uwer, Bu, tapi ini saya udah bicara. Nggak kedengaran suaranya juga. Nggak masuk suaranya. Coba tes. Tes. Oh, suaranya belum masuk. Iya. Masih Bu, masih dibenahi sama Mas Widi. Jadi tak chat tak komentaran gitu. Nggih. Nak jane fotone jiji ae. Ini enggak ada presentasi. Sudah masuk. Sudah bisa masuk nih. Sudah masuk. Masih belum kenyang sama si bisa. Tapi saya sudah masuk. Tapi belum jadi. Ada Pak Bu Esti. Ada suaranya, saya dengarkan itu ada suaranya itu. Saya dengarkan dari rumah saya ada. Tapi itu chat anak-anak itu bilang nggak ada suaranya. Itu masih ada error. Ya dah. Masih war-war pakai. Alhamdulillah ya sekali suaranya. Nggih. Gini Bu Lila, gini Bu Edi, akuntansi barang niku nggih. Anu niku saya niku 3 anu niku. Dan ini mau kena suara. Berarti enggak sasana ya posisinya. Akuntansi gue tak pantau saka HP ku dhewe. Pak Yudi tak kon ngomong. Lah nggih. Ini apa-apa kan terekam. Ya yo kan rekam terus. Iku kadang enggak blank ireng ngono Mas. Yo delay-ne ono. Ini ya chatnya ini. Nggih. Iku settingan anu lho. Sering ku. Dadi nek ora stabil iki berarti wis ta iki? Wis. Langsung teh mawon memang nggih. Nganggo klimo. Non, jadwalnya memang menyesuaikan Ibu. Mungkin Pak Krisna ditiada kan. Nanti Pak. Krisna ini. Dan keprotokolan ini isinya adalah bagaimana kita bisa berhubungan dengan publik, dengan masyarakat, etika pengaturan, etika protokol dalam rapat, dan keprotokolan ini dengan kolega atau kada, protokol itu dan keprotokolan ini materi yang kolega itu materi yang paling akan itu kalian semua terima dan materi yang akan paling akan itu kalian semua terima dan materi yang akan paling akan itu kalian semua terima dan paling ngomong niki nggih. semua Pindahin jangan. terima dan Ngomong niki nggih. Atas bawah niki namun. Pindahin jangan. terima dan Ngomong niki nggih. Mulai. Atas bawah niki namun. Ngomong niki nggih. Mulai. Tidak mboten. Atas bawah Kurang aja. niki namun. Ini. Ngomong niki nggih. Mulai. Enggak apa-apa. Tidak mboten. Atas Kurang apa? bawah niki namun. Ini. Ngomong niki nggih. Mulai. Enggak apa-apa. Tidak mboten. Atas bawah niki namun. Ini. Ngomong niki nggih. Mulai. Enggak apa-apa. Tidak mboten. Atas bawah Assalamualaikum anak-anakku semua. Tata busana dua SMK 1 Monasari. Saya ucapkan selamat datang dan selamat menjadi mahasiswa. Kami semua selamat bergabung dengan keluarga besar Semintan Nova. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat. Jangan lupa selalu jaga protokol SMK Kesehatan Monasari, cuci tangan, kemudian jika bepergian gunakan masker, kemudian yang ketiga adalah jaga
jarak. Baik anak-anakku semua, mohon maaf sebelumnya karena tadi ada masalah teknis, jadi kita harus mundur kegiatannya untuk acara yang masker jurusan. Kali ini Ibu akan menyampaikan tentang profil job. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, saya yakin kalian semua pasti sudah ada keinginan dari awal untuk masuk di pun begitu. Mungkin masih ada 1-2 yang masih goyah atau masih. Kali ini Ibu akan menyampaikan busana itu saya mau jadi apa ya? Nah, mau jadi apa kalian? Coba kita lihat. Dek, kok hilang ya? Gitu, nggak apa-apa. Yang ini. Nah, kenapa sih kalian masuk tata busana? Pasti kalian bertanya-tanya. Ini hilang deh. Komputer saya nggak dalam sini. Gitu. Coba. Sekarang kali kita cermati gambar yang ada di sini. Ini gambar foto-foto. Ibu browsing semua ini. Ini bukan siswa di sini. Ini adalah profil dari pekerjaan nanti yang akan bisa salah satu yang akan kalian tekuni. Yang pertama kalian pasti kenal nih yang pakai jilbab merah ini adalah Mbak Dian Pelangi. Mbak Dian Pelangi ini menjadi desainer yang kondang sekali. Dia lulusan SMK, tapi berkat ketekunannya untuk mendalami bidang tata busana sehingga dia bisa menjadi desainer yang kondang. Sebelah kanannya ini, nah ini teman kuliah Ibu, Duk. Teman kuliah Ibu waktu S1 dulu. Dia terjun sebagai seorang desainer dan sekarang merupakan desainer yang terkenal di Jogja. Saya yakin Ibu nggak bisa menyanyi dia sebagai seorang desainer. Tapi dengan kalian masuk di tata busana ini, saya yakin di antara kalian, entah berapa orang, entah banyak, entah sedikit, pasti ada yang bisa seperti beliau. Dia adalah Dani Paraswati yang sekarang terkenal dengan brandnya Daniku. Nanti browsing ya, Daniku. Pasti kalian akan tahu inovasi-inovasi yang beliau buat sehingga menjadikan beliau seorang desainer yang hebat. Kemudian yang berikutnya yang bawah ini adalah ilustrasi. Jika kalian nanti menjadi seorang desainer nih, seorang desainer, ini kamu nanti akan berhubungan dengan kertas-kertas yang kalian gores. Itu asik sekali seniman. Biasanya kalau ada darah seniman dia akan senang menggores-gores itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah pembuat pola. Jangan salah, sekarang pembuat pola itu tidak hanya manual, tapi dengan cara digital juga. Nah, di sini nanti kamu juga akan diajarkan di tata busana menggunakan IT-nya atau menggunakan PC untuk membuat pola secara digital. Yang berikutnya ini adalah seorang pragawati. Nah, siapa sih yang nggak mau bisa tampil di publik, kemudian terkenal sebagai seorang pragawati dengan gayanya yang bagus gitu nggih. Biasanya juga menjadi foto model itu. Biasanya ada yang tertarik juga ke arah sana. Yang berikutnya ini yang laki-laki, dia adalah seorang pengusaha. Jadi kalian nanti kalau di busana itu bisa juga menjadi pengusaha busananya juga. Jadi yang menjual, nggak harus membuat sendiri. Kalian punya anak-anak yang nanti bagian memproduksi baju, kemudian kalian mengumpulkan menjadi brand kalian. Kalian punya brand, penjahitnya sendiri-sendiri, mungkin di home industry, di rumah-rumah. Kemudian kalian ambil dengan quality control yang bagus, kalian kasih brandnya kalian, kemudian dijual. Itu juga bisa seperti itu. Nah, kalau yang bawah ini, maaf saya ulang ya. Kalau yang bawah ini yang pakai mesin jahit ini, kalian tidak usah minder. Wah, maksud sih Bu, Ibu itu kalau mungkin kalau cita-cita kayak seperti itu terlalu tinggi. Enggak lah. Nanti ada testimoni dari kakak kelas kalian. Apakah dengan menjadi seorang pengusaha ini terlalu tinggi buat anak SMK? Tidak. Nanti ada testimoninya ya. Yang ini adalah diawali dengan menjahit di rumah. Kalian walaupun belum lulus, insya Allah sudah bisa membuat baju. Jadi mereka yang sekolahnya belum selesai, belum menghasilkan uang,
ternyata kalian di kelas 2, kelas 3 SMK, maaf saya ulang, di kelas 11 maupun di kelas 12 SMK itu sudah bisa menghasilkan uang dengan cara membuat baju-baju seragam. Itu suatu baju yang sederhana. Kalau sekarang kalian suka menjahitkan, membayar ke penjahit, besok akan banyak pelanggan-pelanggan yang datang ke kalian untuk menjahitkan seragam, sehingga yang kalian terima adalah uang, bukan kalian yang harus mengeluarkan uangnya. Nah ini yang banyak dibutuhkan Mbak. Biasanya garment itu setiap akhir tahun mereka minta tenaga untuk bagian operator mesin jahit. Nah sebenarnya tidak masalah buat lulusan SMK. Kalian nanti misalnya lulus dari SMK nggak pengen kuliah, pengen kerja, daftar sebagai operator itu tidak masalah. Hanya pesan ibu, jika di garment atau menjadi operator mesin jahit konveksi, kalian cita-citanya hanya mencari modal saja. 2-3 tahun setelah modal terkumpul, kalian buatlah usaha sendiri. Itu insya Allah lebih bagus dan ilmu kalian lebih berkembang. Nah, kalian melihat dari profil-profil ini, wow, ini profil-profil yang hebat Mbak, dan banyak dibutuhkan apalagi di zaman sekarang ini. Itulah yang kalian perlukan. Lalu bagaimana sih? Apakah sekarang kalian sudah bisa menentukan nanti saya mau jadi apa? Tentunya pasti belum. Posisi kalian di mana sekarang? Posisi kalian adalah sebagai ini loh. Nah, maaf ini gambarnya kartun, emoji. Apa maksudnya? Saat ini kalian masih melihat, mengira-ira, kemudian memikirkan dari profil-profil lulusan itu yang berkaitan dengan busana. Saya mau masuk di mana ya? Gitu. Sambil jalan nggak apa-apa. Sekarang masih bingung, apalagi yang masih labil. Di busana nanti paling saya lulus cuman buka jahitan saja, gitu. Di rumah pakai daster, terus jarang mandi. Jangan seperti itu. Kalian harus menjadi pengusaha busana yang bisa mengembangkan inovasi. Kalian bisa pakai baju bagus, gitu. Nah, sekarang sambil jalan di kelas 2 kalian mencari-cari sambil mengikuti materi yang ada di sekolah, yang ada di tata busana. Saya passionnya di mana ya? Saya cocoknya di mana ya? Saya senang banget desain loh. Saya pengen jadi seorang desainer. Boleh. Saya asik sekali kalau sudah berkaitan dengan model-model baju, menjahit, membuat apa gitu, baju pesta, pernik-perniknya saya suka. Tekuni itu. Nanti kamu akan menjadi seorang pengusaha busana yang sukses. Atau mungkin kamu berpikiran, saya nggak suka membuat busana Bu, tapi saya lebih suka membuat perlengkapannya lah, aksesoris, atau mungkin lena-lena rumah tangga, sarung bantal, kursi yang bagus, kemudian tutup meja. Silahkan, itu semua bisa digali di sini. Tidak harus semuanya brandednya adalah baju, gitu nggih. Kemudian berikutnya, ibu saya ingin membuat tekstilnya, membuat kainnya. Jadi kalau selama ini yang terkenal ada kain batik, nah nanti ada yang namanya kain itu diwarnai dengan cara-cara bermacam-macam. Ada jemputan, ada ekoprint yang sekarang lagi ngetren. Itu silahkan, nanti di sini akan diajari kalian. Jadi nggak usah takut bahwa yang kalian kuasai hanya menjahit baju, tidak. Dari pembuatan tekstil, kemudian desain dan lain sebagainya akan diajari, sehingga nanti kamu sambil jalan akan tahu, oh saya pasnya di sini, saya akan menekuni ini. Oke, silahkan itu ya. Dan buktikan beberapa tahun yang akan datang itu apa manfaat dari ketika kamu masuk di SMK 1, harus ada manfaatnya. Gitu nggih. Baik. Nah, kalian di SMK 1 kok bisa menjadi sukses seperti itu? Kira-kira apa sih faktor yang mendukungnya? Yuk kita lihat faktor yang mendukungnya, yaitu 1. SDM. SDM itu meliputi kami para pengajar, kemudian juga karyawan, manajemen, dan lain sebagainya. Juga Anda sendiri termasuk manajemen, termasuk SDM di
Tata Busana SMK 1 Wonosari. Kemudian sarana dan prasarana. Itu maksudnya apa? Sarana dan prasarana adalah nanti fasilitas yang akan kami berikan pada kalian ketika kalian itu belajar di SMK 1 Wonosari. Yang ketiga, materi atau kurikulum nanti kita bahas bareng ya, biar kalian paham. Kalau di busana itu ngapain aja ya? Apa cuma jahit terus? Nanti kita lihat ya. Nah, yang keempat adalah kegiatan peminatan. Ini penting sekali. Karena apa? Setiap siswa itu pasti punya sisi ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Kalian pasti ada semacam rasa atau keinginan untuk mengetahui sesuatu lebih jauh lagi. Nah, itu nanti kita bisa masukkan dalam kegiatan peminatan, gitu nggih. Oke, kita bahas satu persatu SDM. Di sini yang akan saya sampaikan adalah pertama adalah guru. Oke. Alhamdulillah di SMK 1 Wonosari kita karena materinya terdiri dari mapel A, B, C, kita gurunya juga terdiri dari guru mapel A dan B dan guru mapel C. Nah, guru mapel A dan B itu siapa saja? Oh, banyak sekali kan. Insya Allah SDM Bapak Ibu guru ini semuanya benar-benar sudah teruji. Mereka bekerja keras, mereka bermotivasi tinggi, dan saya yakin kalian dengan adanya bimbingan dari Bapak Ibu guru dari mapel A dan B ini akan menciptakan lulusan yang berakhlak mulia, di samping juga smart. Itu J. Bilangnya sama aku ya dia. Yang berikutnya yaitu guru mapel produktif. Nah, ini guru kalian ternyata para wanita, Mbak. Dan Mas Raihan, selalu saya sapa Mas Raihan khusus karena dia satu-satunya lelaki di SMK 1. Nggak usah minder Mas Raihan, biasanya laki-laki yang masuk di tata busana itu dia karirnya sukses gitu, okay? Siap, nanti saya tampilkan salah satu lulusan dari SMK 1 Wonosari yang laki-laki, dan nggak usah minder, dia dulu jadi ketua OSIS juga di sini, okay? Nanti Mas Raihan bisa buktikan ketika sudah masuk di SMK 1 Wonosari. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ini adalah wajah-wajah dari ibu-ibu guru tata busana. Yang pertama kemarin sudah kenalan guys, sekarang saya kenalkan lagi. Ini Bu Siti Madiuni, seniornya di SMK 1 Wonosari tata busana. Beliau nanti akan mengajarkan materi menjahit di kelas 11 dan 12. Mohon maaf yang kelas 10 bersabar guys untuk ketemu beliau, tapi kalau cuman ketemu tatap muka bisa, hanya tidak bisa ngajar di kelas 10. Kemudian yang kedua Bu Nur Hayati, ini nanti akan mendampingi kalian untuk mengajar pola. Ini saya sendiri sudah kenal Bu Sri Astuti yang selama ini suka WA-an sama ibu, kemarin pas daftar ulang juga ibu hubungi. Inilah saya yang sekarang juga tampil di sini bisa menyapa kalian. Alhamdulillah nggih. Nanti mohon maaf ibu juga tidak bisa ngajar di kelas 10 karena ibu jatah ngajarnya di kelas 11 dan 12. Nah, ini yang Ibu Eni, beliau nanti ngajar di kelas 10 dengan materi tekstil. Asik loh. Nanti kita bahas yang materinya satu persatu. Kemudian yang berikutnya adalah Bu Hartini. Beliau adalah ahlinya di bidang pariwisata. Ada satu lagi guru tata busana yang belum saya munculkan di foto tersebut. Nah, ini ada di sebelah pinggir ini adalah Bu Sri Setiati. Nah, nanti di kelas 10 beliau akan mengajar teknologi menjahit. Itu merupakan teori dasar biar kalian bisa menjahit atau membuat produk-produk busana maupun yang lainnya. Beliau sabar dan telaten sehingga cocok sekali untuk mendampingi kalian, oke? Tuh. Nah, kemudian sarana prasarana yang ada di SMK 1 Wonosari khususnya tata busana itu apa saja sih? Kita lihat ya. Kemarin kalian sudah masuk kan di ruangan, walaupun secara virtual ya, kita dampingi. Di sana ada ruang jahit. Jadi menggunakan mesin jahit industri, kita sesuaikan dengan kebutuhan industri. Nggak usah takut, pasti akan kita ajari dari awal. Nah, ini yang bawah ini mesin penyelesaian, Mbak. Mesin obras. Kita juga menggunakan mesin industri, high speed semua.
Kalau kalian bisa menggunakan yang industri ini, tentunya kalian nanti bisa menggunakan yang manual. Itu J. Nah, ini di luar ruangan loh, Dok. Jadi kalian tuh bisa pembelajaran di luar ruangan. Misalnya, nanti Ibu ngasih tugas sama kalian. Yuk, cari materi tentang ini, diskusi ya berkelompok. Nah, kalian boleh mencari di titik-titik yang ada spotnya. Ini ada tempat bagus sekali, ada gazebo ataupun di dekat kantin itu kalian bisa bareng-bareng. Di sini ada spot wifi-nya. Jadi kalian nggak usah khawatir, aduh di SMK 1 itu menggunakan ini terus menggunakan apa namanya Pak? IT ya. Saya tanya sama ada sebelah saya ada Pak Widi, halo, sini halo dulu Pak Widi yang biasa membantu kalian jadi admin, tapi malu-malu dia Mbak, besok kalau ketemu langsung di sekolah ya. Kalian nggak usah takut, kita sediakan titik-titik wifi yang bisa kalian gunakan untuk browsing materi, gitu ya. Nah bawah ini Dok, bawah ini adalah mesin obras kecepatan tinggi juga dan dia menggunakan fasilitas komputer. Jadi kalian nggak harus gerak dengan manual, dengan tangan, dengan kaki. Ini kita desain di komputer, kemudian kita masukkan hasil desainnya, maka border itu sudah bisa berjalan sendiri atau membuat hasil borderan sama dengan desain yang kalian inginkan. Itu J. Nah ini ada perpustakaan juga. Kalian rugi kalau misalnya masuk ke perpustakaan. Sayang ya sekarang kalian belum bisa datang ke sini, padahal fasilitasnya bagus banget. Bahkan kalau nanti kalian ingin nonton tentang peragaan busana, sini ada ruang media namanya. Di situ kamu disiapkan TV yang besar, kamu bisa melihat acara-acara tentang busana, fashion show dan lain sebagainya, atau mungkin bisa memutar tentang kegiatan fashion show yang ada di YouTube maupun di mana, itu bisa menjadi pembelajaran kalian gitu nggih. Nah yang bawah ini adalah ruang menjahit. Untuk ruang pola dan ruang desain kita biasanya di ruang teori nggih. Mohon maaf tidak saya tampilkan. Besok ketika kita masuk insya Allah langsung kita datang ke ruangannya saja. Dan kemudian yang berikutnya adalah materi atau kurikulum. Terbagi dua juga, ada mapel A dan B. Mapel A dan B itu apa toh? Nah, ini kalian pasti hampir sama dengan di SMP nggih. Ada pendidikan agama, ada pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Ini nanti bahasa asing lainnya untuk di SMK 1 Wonosari belum tapi insya Allah nanti bisa dikembangkan lagi di kurikulum kita agar kalian bekalnya juga semakin banyak. Kemudian seni budaya dan juga pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ini semuanya tentunya untuk membentuk karakter kalian untuk berkarakter mulia. Ingat, jika di SMK 1 Wonosari, kalian pasti nanti akan mengikuti aturan-aturan yang ada dan insya Allah akhlak kalian akan terbentuk. Gitu. Dan di sini pun nanti agama apapun akan kita fasilitasi. Kalian akan dididik karakternya sesuai dengan agama kalian masing-masing. Jadi nggak usah khawatir. Itu ya. Kemudian untuk yang mapel C. Mapel C itu apa saja? Nah ini ayo kita cermati bersama. Dimulai dari C1. C1 itu dasar sekali. Nah, ini biasanya dikasihkan di kelas 10. Inilah nanti yang akan kalian pelajari di awal masuk di Tata Busana SMK 1 Wonosari. Apa saja itu? Simulasi dan komunikasi digital. Nah, di sini kalian akan dikenalkan dengan IT. Gimana menggunakan IT, kemudian pemanfaatannya untuk pelajaran kalian, juga nanti keterkaitannya dengan busana. Nanti akan diajarkan oleh Pak Wahyu Widi. Sudah kenal? Besok kenalan ya, kalau belum kenal. Tuh, pasti kalian akan suka diajar sama Pak Wahyu Widi, karena menyenangkan juga. Kemudian IPA terapan. IPA terapan ini nanti akan diajar oleh Ibu Leli Fatonah, cantik dan lincah. Dia juga sabar mendampingi kalian. Itu J. Kemudian kepariwisataan. Nah, kepariwisataan itu
perlu sekali kalian pahami sebagai dasarnya. Karena apa? Apalagi sekarang kalian tinggal di Gunung Kidul, di mana pariwisatanya banyak sekali, ya kan? Terutama wisata yang berkaitan dengan air, gitu. Nah, kenapa kalian perlu pelajari ini? Tujuannya ketika nanti kamu mempelajari kepariwisataan, maka kamu bisa mencari celah-celah, peluang-peluang. Di sini tuh banyak wisata ini ya. Padahal saya sekolahnya di Busana. Kira-kira bisa nggak saya buat produk yang bisa saya jual untuk para wisatawan ini? Nah, itulah peluang yang bisa kalian bidik. Karena di Busana itu nggak hanya busana aja yang kalian buat, nggak cuma baju aja yang kalian buat, tapi juga pernik-pernik kecil yang bisa laku di pasaran bisa kalian buat. Gitu nggih. Ada lagi yang C2. C2 ini juga masih diajarkan di kelas 10. Pengetahuan bahan tekstil. Nanti kalian akan diajari atau didampingi oleh Ibu Eni. Tadi sudah tahu nggih fotonya Ibu Eni. Nah, Ibu Eni ini juga sabar sekali mengajari kalian. Nanti di bahan tekstil kalian nggak hanya teori tapi bisa bereksplorasi. Sebagai contoh, di lingkungan kalian banyak sekali tumbuh-tumbuhan, bukan? Adalah pandan-pandanan atau mungkin semacam tanaman-tanaman yang berserat, atau mungkin di Gunung Kidul banyak terkenal dengan uletnya atau kepompongnya. Mungkin salah satu dari hasil kepompong atau ulet atau mungkin tumbuhan yang ada di sekitar kamu bisa dibuat serat. Temuan bagus itu. Jadi kalian bisa mengembangkan inovasi dalam hal tekstilnya itu. Yuk kita temukan serat yang baru. Caranya gimana? Nanti setelah kalian masuk di pelajarannya tekstil, kalian akan tahu gimana sih cara membuat serat. Asik sekali ya. Kita tunggu waktunya kita bisa ketemu atau mungkin dengan sistem daring ya. Karena untuk sampai akhir Juli ini aturannya kita masih dengan sistem jaring. Kita belum bisa ketemu. Tapi nanti insya Allah jika ada waktu untuk tatap muka, maka kita akan memberikan materi-materi yang praktek yang kalian perlukan biar kalian mendapatkan skill yang bagus. Yang berikutnya yaitu dasar desain. Wow, kalian yang ingin jadi desainer dan yang tidak ingin jadi desainer pun harus bisa desain. Karena apa? Orang pelanggan akan menyukai suatu model baju apabila melihat desainnya itu bagus, paling enggak proporsional, gitu nggih. Enggak usah khawatir, yang tidak bisa menggambar pun kalian akan diajari dari pertama cara membuat coretan. Yang tangannya agak-agak kaku bikin coretan bisa melemaskan, kita ajari. Yang penting kalian punya tekad untuk berlatih dan kemauan untuk berlatih, itu pasti kalian akan bisa. Karena skill hanya didapatkan dengan cara banyak berlatih, gitu nggih. Nggak harus dioyak-oyak sama gurunya, nggak harus dikejar-kejar sama orang tuanya, tapi yang bisa menjalankan keinginan kalian adalah kalian sendiri. Pembuatan pola. Nah, pembuatan pola ini adalah dasar dari sebuah baju. Jika pola itu bagus dan pas, maka bajunya juga akan bagus dan pas. Perumpamaan pola baju itu adalah dasarnya ketika membuat rumah, pondasinya. Kalau pondasinya kuat, pondasinya bagus, maka rumahnya juga akan kuat dan bagus. Itulah pola. Kamu nggak usah mengeluh, nanti di pola ini kalian akan mempelajari dengan dengan pelan-pelan sampai kalian jelas dan akan didampingi oleh Ibu Nurhayati Istinah. Dia pakarnya pola, Mbak. Jadi gali semua materi tentang pola pada beliau. Gak usah malu, gak usah takut. Kalau nggak bisa tanya sampai Bu Nur itu nggak bisa jawab. Gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya teknologi menjahit. Nah, ini juga dasarnya. Kalian di sini nanti diajari gimana sih dikenalkan ini loh ya namanya mesin jahit yang industri. Ini loh mesin obras. Ini mesin pembuat kancing atau lubang kancing. Ini loh mesin pemasang kancing. Ini loh mesin semi portable. Nah, itu semua akan kita
berikan kepada kalian. Dan gimana cara mengoperasikannya juga akan kita ajarkan pelan-pelan juga. Ibu harapkan di semester ini walaupun kondisinya masih COVID-19, kalian bisa membuat satu produk sederhana. Misalnya sarung bantal itu kan sederhana, tapi bukan dari segi sarung bantal yang sederhana, tapi bagaimana kalian sudah bisa mengoperasikan mesin jahit itu menjadi suatu produk dan kalian bangga, ini loh ternyata saya sudah bisa membuat produk walaupun sederhana. Itu J. Kemudian untuk yang kompetensi kejuruan ini diajarkan di kelas 11 dan 12. Nah ini semua saling keterkaitan. Nanti kalian bisa membuat produk-produk yang berinovasi. Yang pertama yaitu desain busana. Ini tentunya kalian setelah mempelajari dasar desain, kamu akan mempelajari desain busana. Desain busana ini kamu mempelajari yang lebih jauh lagi. Kalau tadi baru membuat garis-garisnya, proporsionalnya, proporsi tubuh manusianya, tapi di sini kamu sudah membuat desain-desain bajunya baik secara manual maupun secara digital. Wow, pakai komputer enggak? Jadi nggak cuma goresan tangan juga perlu, itu penting sekali. Tapi nanti juga akan diajari dengan menggunakan komputer, gitu ya. Karena sekarang di industri sudah menggunakan komputer loh ya. Jadi kalian nggak boleh ketinggalan. Kita harus belajar terus. Kemudian pembuatan hiasan busana itu seperti apa toh? Ini Mbak, coba kamu lihat, ada bunga-bunga, ada payet-payet di baju yang sebelah belakang ini. Nah itu adalah contoh dari hiasan-hiasan busana. Kalian nggak usah bingung, nanti kita juga akan mengajari pelan-pelan sampai kalian bisa. Dan bisa mengeksplorasi berbagai macam hiasan untuk busana, bahkan dari kain perca pun kalian akan kita ajari. Atau mungkin kalian juga bisa mencari informasi di luar, karena kita tidak mungkin kan ilmu kita kasihkan semua, mungkin waktu kita terbatas, tapi kamu bisa bereksplorasi dengan mencari di Google. Gunakan IT untuk menambah wawasan kalian, jangan lupa itu ya. Sekarang zamannya literasi. Kemudian yang berikutnya adalah pembuatan busana custom made. Ya, untuk pembuatan busana ada dua macam, custom made dan industri. Yang custom made ini dengan cara halus. Baju pengantin, baju pesta yang kita buat dengan cara halus, hasilnya bagus sekali. Jas itu dengan cara custom made, kita buat sendiri. Biasanya ini dibuat pelanggan per individu. Misalnya ada pelanggan satu datang, kita buatkan desainnya, kita ukur sesuai tubuh pelanggan, kemudian kita bikin pola, kita bikin bajunya fitting sampai jadi dihias. Itu custom made. Tapi kalau industri itu biasanya menggunakan ukuran standar. Kalau kalian belanja baju misalnya ada ukuran X, L, M, S, XL, itu adalah ukuran secara industri. Pembuatannya juga secara massal atau banyak. Jadi satu desain busana bisa digunakan oleh banyak orang. Itu di pembuatan busana secara industri. Bedanya di situ ya. Besok agar lebih paham ketika masuk di kelas 11 akan kita dampingi. Yang berikutnya adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Nah ini nanti kalian akan digali untuk membuat suatu produk yang layak jual, laku jual dengan promosi yang bagus. Nanti kita arahkan kalian membuat tekstil, jemputan, kemudian ekoprint, dan juga nanti dari kain-kain perca ataupun apapun itu yang bisa menjadi produk yang berkaitan dengan busana dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Itu J. Semoga kalian paham. Nanti untuk lebih pahamnya insya Allah besok ketika ketemu setelah kita bertatap muka secara langsung atau mungkin secara daring, semoga kalian lebih paham lagi. Ini hanya penjelasan secara global. Nah, apa sih kegiatan kalian nanti di busana yang berkaitan dengan kompetensi keahlian tata busana? Satu, outing kelas, asik kan? Jadi kalian gak harus di kelas terus, suatu ketika ada kegiatan yang keluar. Ini yang kedua, peningkatan kompetensi siswa. Kegiatan ini walaupun di sekolah, tapi kita akan mengundang guru tamu, sehingga kalian tidak bosan, gurunya itu terus. Akhirnya ketemu ada guru tamu yang bisa memotivasi kalian dan menambah wawasan kalian.
Nah, akan kita laksanakan untuk kalian. Outing kelas ini kemarin kita ngadakan outing, mencari informasi maupun mencari di PT Sritek. Ini adalah produk tekstil terbesar bukan hanya di Indonesia tapi internasional. Jika kalian ingin, besok bisa dikoordinasi dan kita adakan acara ke sana. Yang kedua, ini juga kunjungan museum. Biasanya kalau habis kunjungan ke industri busana, kemudian ke museum atau kemana, ini adalah di Keraton Solo. Habis itu mereka shopping, Mbak. Ini yang kalian tunggu kan, shopping di Pasar Klewer. Nah, itu kalau waktunya cukup. Mudah-mudahan besok pas jamnya kalian juga bisa cukup ya. Kita bisa jalan-jalan di Pasar Klewer. Itu nggak cuma shopping, tapi juga bisa melihat desain-desain baju yang sedang in waktu itu. Jadi nggak harus belanja kan, nggak harus mengeluarkan uang banyak. Tapi desain itu bisa kamu gunakan untuk di pelajaran kalian untuk menghasilkan produk-produk yang baru. Tentu aja dengan dimodifikasi, jangan jiplak nggih. Itu yang paling penting. Oke. Yang berikutnya itu adalah peningkatan kompetensi siswa. Selama ini kita mengundang Mas Wiwit Husana, dia seorang desainer di Jogja juga. Ini kakak kelas kalian tuh antusias banget jika ada guru tamu. Kenapa? Dia bisa belajar desain secara langsung pada ahlinya, pada praktisinya. Ini juga kakak kelas kalian kemarin diajari dengan membuat tekstil. Nih, cantik kan? Ini ecoprint, Mbak. Jadi ternyata tumbuhan yang ada di sekitar kalian itu bisa untuk membuat motif-motif yang bagus di kain putih. Sehingga menciptakan kain-kain yang motifnya cantik sekali dan nanti bisa kamu desain menjadi baju yang akan kalian buat. Yang bawah ini maaf yang meragain Bapak Ibu guru karena mereka juga ingin tampil di foto. Jadi mereka meragakan bajunya, kainnya ini. Ini buatan kakak kelas kalian juga. Itu apa? Itu dengan cara jumputan. Kan? Nah, besok silahkan kalian mau eksplorasi. Ibu saya pengen bikin ecoprint dipadu sama jumputan. Boleh. Kalian harus menggali. Selama itu masih bisa, silahkan kerjakan. Kita akan memfasilitasi. Nah, ini adalah contoh ketika pengembangan kompetensi pembuatan desain secara digital. Besok kalian juga akan melakukannya ya. Nah, hasil karya siswa. Nih, hasil karya siswanya cantik-cantik loh Mbak. Ini sebenarnya baju kebaya yang mereka buat ketika LKS kelas 12, LKS sekolah. Jadi kita ada LKS sekolah loh ya. Besok kalian juga, tapi nggak usah takut. Setiap tingkatan ada LKS, lomba keterampilan siswa, tapi tingkat angkatannya. Kelas 10 bikin rok kemarin, kelas 11 membuat kemeja, dan kelas 12 ini bikin kebaya. Ini rencananya mau untuk wisuda Mbak, biar seragam. Ternyata Allah mengendaki lain karena ada COVID, jadi bajunya tidak jadi untuk wisuda. Tapi insya Allah kakak kelas kalian tidak menyesal karena mereka mampu membuat desain kebaya sesuai keinginannya dan mewujudkannya dalam produk yang bisa mereka buat. Nah ini tim tauntingnya SMK 1 Wonosari yang membuat adalah anak-anak tata busana. Keren kan? Ini jas loh ya. Ini adalah produk custom made karena menggunakan furing, menggunakan lapisan dan lain sebagainya. Ini yang bawah ini juga produk siswa kelas 11. Kelas 11 sudah bisa bikin kayak gini. Keren kan? Ini yang produk sederhana. Spray di ruang UKS besok kalau kalian masuk, ini yang bikin juga anak tata busana. Kemarin ujian LSP, dalam waktu sekian jam siswa harus bisa membuat baju dengan hiasannya. Dan alhamdulillah Bu Kepala memberikan apresiasi. Begitu juga dengan kalian besok, pasti tidak hanya Bu Kepala, tapi semua akan memberikan apresiasi kepada kalian. Ini Mbak Aulia, dia punya prestasi sebagai dancer, dan waktu itu ini yang produksi, yang bikin bajunya Mbak Aulia sendiri. Dia membuat bajunya, menjahit, kemudian diperagakan sendiri pas karnaval. Gitu ya. Itu gambaran dari hasil-hasil karya siswa. Nah, apa yang bikin kamu sukses? Satu, kesempatan. Kamu sudah dapat kesempatannya bisa masuk di tata busana SMK 1 Wonosari. Banyak loh yang pengen masuk. Dan ternyata mereka kegeser, tapi alhamdulillah kalian adalah orang-orang yang terpilih bisa masuk di SMK 1 Wonosari. Kemauan jelas. Kalau kalian sudah masuk, ada kesempatan, nggak ada kemauan, nggak ada tekad, tentunya itu cuma omong kosong aja. Tapi
tapi harus ada kemauan, tekad, dan kedisiplinan. Kalau ada tugas kerjakan, jangan nunggu sampai numpuk-numpuk. Nanti ibu ini cuma ngasih tugas ini, gampang besok. Bapak itu cuma ngasih tugas ini besok. Besok semua akhirnya numpuk jadi banyak, nanti tidak terlaksana. Itu yang nanti kalian menjadi kewalahan. Kejujuran. Karakter di sini itu kita ada penguatan kejujuran, Mbak, termasuk dalam belanja atau jajan di kantin. Nanti kalian juga ada kejujuran. Habis berapa sih makanannya, harganya berapa, dihitung, silakan kasih uangnya di situ. Itu harus jujur, dan jujur itu membuat kehidupan kalian baik di masa depan, membuat kehidupan kalian lebih barokah. Apalagi ya, kerjasama ya. Di busana kalian harus ada kerjasama dengan tim kalian, baik satu kelas maupun kelas yang lain, baik antar siswa maupun dengan guru, baik dengan bapak ibu guru yang ngajar maupun bapak guru yang tidak mengajar dengan kalian, baik dengan karyawan juga, dengan satpam keamanan nanti yang di depan, kalian juga harus menjaga kerjasama. Oke? Ingat, kalian harus selalu sapa, salam, dan senyum kepada siapapun itu, entah warga SMK 1, siswa, bapak ibu guru karyawan, maupun orang yang ada di luar SMK Negeri 1 Wonosari. Itu karakter yang kami tunggu dari kalian. Oke? Yang berikutnya, restu orang tua dan doa. Itu jelas. Setiap mau berangkat, salim sama bapak ibu orang tua, kemudian minta restu, semoga nanti dimudahkan untuk menggapai cita-cita kalian. Gitu anak-anak. Jadi tidak banyak yang ibu sampaikan, nanti lihat saja bukti yang akan ibu tampilkan. Jadi semacam vlog atau video dari kakak kelas kalian. Ada satu dari Mbak Firahani yang baru lulus tahun ini, dan dia kuliah di UNJ sambil membuka usaha jahitan dan sudah menghasilkan uang. Enak kan kuliah neng karo golek duit wis esok. Bedane SMK sama SMA. SMK kamu kerja, kamu sekolah bisa sambil cari uang. Kalau SMA kuliah masih minta uang. Gitu nggih? Asik toh? Terus nah, kita ikuti nggih pesan-pesan dari kakak kalian, tapi sebelum itu ingat, iki loh yang selalu saya ibu sampaikan ketika akhir presentasi adalah pesan dari Mas Dori. Kenalkan Mas Dori. Satu, tetap semangat, jaga mood, berdoa. Insya Allah Tuhan memberkahi kita semua. Dan jangan lupa, kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, untuk berikutnya, kita lihat video dari kakak kelas kalian. Yuk, jangan ditutup dulu. Silakan. Kelihatan ke Mas? Kira dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan namaku Firahani Pratiwi. Aku alumni SMK Negeri 1 Wonosari tahun 2020 jurusan Tata Busana. Setelah lulus SMK, alhamdulillah aku dapat melanjutkan pendidikan tahun 2020 jurusan Tata Busana. Dan setelah lulus SMK, alhamdulillah aku dapat melanjutkan pendidikan tahun 2020 jurusan Tata Busana. Dan setelah lulus SMK, alhamdulillah aku dapat karena di maka kita semua bisa sembuh yang apa. Dan setelah lulus SMK, dapat karena sambil bekerja maka kita semua bisa sembuh yang apa. Dan setelah lulus SMK, dapat jadi Tata Busana SMK Negeri 1 Wonosari diajarkan mulai dari desain, membuat pola, menjahit pakaian dengan busana model, kemudian diajarkan peragaan busana atau modeling. Selain itu, Tata Busana menjahit pakaian dengan model, kemudian diajarkan berbagai peralatan canggih dan sudah membuat Tata Busana atau style yang terpercaya.
Dan inilah saya dengan bekal ilmu yang saya dapat di SMK Negeri 1 Wonosari. Sekarang saya dapat membuat berbagai macam jenis pakaian. Dengan kemampuan yang saya miliki membuat saya percaya diri dan saya dapat membuat berbagai macam yang saya tanam padamu. Dengan kemampuan yang saya miliki membuat saya percaya diri dan saya dapat membuat berbagai macam yang saya tanam. Ya, kegiatan aku di rumah, kemampuan yang saya bebas dan aku mencoba dan aku belajar di SMK bisa. Dari yang dulu alumni dari SMK 1 Wonosari, sekarang yang laki-laki Mas Ryan nggak usah khawatir. Dari yang dulu alumni dari SMK 1 Wonosari, sekarang yang laki-laki Ryan nggak usah khawatir. Dari yang dulu alumni Wonosari, sekarang yang laki-laki Ryan nggak usah khawatir. Dari yang alumni Wonosari, sekarang yang dari yang alumni Wonosari, sekarang dari yang alumni Wonosari, sekarang dari yang Wonosari, sekarang kemudian cara mendesain, kemudian cara mendesain di atas catwalk atau modeling, kemudian cara yang dimiliki oleh program keahlian tata busana atau busana budaya, kemudian cara sarana yang dimiliki sudah sangat lengkap, kemudian sarana ataupun mesin-mesin high-speed sehingga dapat memaksimalkan keterampilan adik-adik kemudian belajar tentang tata busana. Ketiga adalah pengampu program keahlian tata busana yang memiliki cukup ilmu dan wawasan yang sangat luas sehingga akan membantu adik-adik memahami ilmu-ilmu di dalam memaksimalkan keterampilan tata busana. Pada saat saya menjadi siswa di SMK Negeri 1 Wonosari, saya juga dipercaya untuk mewakili SMK Negeri 1 Wonosari program keahlian tata busana untuk mengikuti lomba keterampilan siswa ataupun LKS sampai tingkat provinsi. Saat ini saya membuka usaha ataupun memiliki usaha yang masih ada hubungannya dengan tata busana ataupun busana butik, yaitu saya membuat usaha yang saya beri nama Raja Wali Fashion, di mana saya mengembangkan usaha saya bersama dua teman saya yang juga alumni dari SMK Negeri 1 Wonosari. Selain itu juga ada alumni dari jurusan multimedia dan pemasaran SMK Negeri 1 Wonosari. Dari ilmu yang saya pelajari di SMK Negeri 1 Wonosari itu menjadi bukti bahwa program keahlian tata busana SMK Negeri 1 Wonosari sudah cukup sangat baik sebagai pilihan adik-adik di dalam mengembangkan keterampilan, mengembangkan pengetahuan tentang tata busana, tentang fashion, sehingga kemampuan adik-adik untuk belajar tentang fashion akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru ataupun guru-guru pengampu. Kemudian dengan sarana dan prasarana yang sudah ada dengan kompetensi yang diajarkan, itu akan semakin memaksimalkan keterampilan adik-adik dan pengetahuan adik-adik yang mungkin menjadi impian adik-adik tentang ke barat adik-adik di dalam tata busana, di dalam fashion, sehingga impian adik-adik menjadi bekal yang nantinya akan bermanfaat di kemudian hari.
Maka dari itu saya menyarankan kepada adik-adik yang ingin menekuni di bidang fashion, ini meningkatkan keterampilan pemahaman di bidang tata busana, SMK Negeri 1 Wonosari khususnya program keahlian tata busana itu adalah pilihan yang tepat untuk adik-adik melanjutkan sekolah ataupun dari SMP kemudian ke SMK untuk meningkatkan keterampilan, menambah bekal di waktu untuk masa depan adik-adik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai program keahlian tata busana di SMK Negeri 1 Wonosari, sehingga adik-adik mempunyai gambaran ini sekolah yang memang tepat untuk mengembangkan karir ataupun membuka usaha ataupun bekerja di tempat-tempat yang strategis di mana membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Nah, program keahlian tata busana ini adalah wadahnya untuk memberikan memaksimalkan bakat adik-adik di dalam pengetahuan tata busana, pengetahuan busana butik ataupun di dalam fashion. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tampilan dari ada bayangan di belakang itu ada Pak Munadi. Halo Pak Munadi. Ya, berikut itu tadi tampilan atau testimoni atau mungkin profil lulusan dari kakak kelas kalian, nggih. Nah, kalian nggak usah khawatir, insya Allah kalian akan menjadi bisa lebih bagus dari mereka. Paling tidak sama. Oke, cukup sekian paparan dari kami tentang profil jurusan. Kami tunggu kedatangan kalian secara nyata. Kita berdoa semoga COVID segera meninggalkan tanah air kita sehingga kita bisa bertemu bersama, bisa melihat wajah-wajah kalian yang cantik dan ganteng. Oke, kalau gitu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Maaf siap. Bareng.